Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, umat di lingkungan Santa Maria Regina, Paroki Santo Paulus Klecong di Surakarta. Selamat malam dan berkah dalam. Tidak terasa kita sudah memasuki pada minggu yang ketiga masa Advent tahun 2020 ini. Kita bersyukur selalu berada dalam lindungan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita tahu kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang terpenting adalah kita jangan lupa menerapkan selalu 3M pesan Ibu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga keluarga kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan dalam menghadapi masa pandemi ini. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, melanjutkan pendalaman masa Advent yang kedua terdahulu yang telah dibawakan oleh Bapak Ari dengan tema tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Nah, pada pertemuan pendalaman masa Advent yang ketiga ini tidak jauh beda tema yang diambil, bahkan satu rangkaian dengan tema yang kedua, yakni dipilih untuk menghasilkan buah. Ya, dipilih untuk menghasilkan buah. Pendalaman ini bertujuan untuk supaya umat semakin diteguhkan akan tanggung jawabnya sebagai orang yang dibaptis dan telah menjadi pilihan Allah untuk hidup dalam iman dan kasih, sehingga membawa keselamatan bagi manusia dan untuk kemuliaan Tuhan di kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita awali dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pendalaman masa Advent ketiga ini, kita diajak semakin berkarya menjadi berkat bagi sesama kita. Kita diajak untuk menghasilkan buah dari ranting utamanya, yaitu dari Yesus Kristus sendiri. Nanti akan kita dalami dari bacaan kitab Yohanes ayat 7 sampai dengan 15. Nanti akan kita jabarkan bersama. Bapak Ibu, kita ketahui bersama kesatuan kita dengan Allah sendiri. Orang-orang yang telah dibaptis harus siap diutus untuk menjadi gentara gereja. Kalau boleh kami artikan, gentara itu mengandung arti pembawa berita gereja. Jadi kita diutus untuk menjadi pembawa berita gereja untuk menghasilkan buah-buah kasih kepada masyarakat di sekitar kita. Kesatuan kita dengan Kristus membuat kita mampu menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi sesama kita. Namun sekaligus juga secara tidak langsung kita ikut mewartakan iman dan mewartakan siapa yang kita imani, yakni Yesus Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus ini harus dimaknai sebagai kesatuan yang penuh kasih. Kasih macam apakah yang perlu kita miliki? Tak lain adalah kasih yang serupa dengan kasih Bapa kepada Kristus dan kasih Kristus kepada kita. Jika demikian, kasih yang perlu kita hayati mengambil teladan dari kasih ilahi, bukan kasih manusia semata. Kemudian, persahabatan kita dengan Kristus bukan atas dasar pilihan kita, tetapi atas pilihan Tuhan sendiri.
seperti yang dikutip dari ayat 16 nanti, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi umat Kristiani adalah suatu panggilan yang berdasar pada pilihan Allah sendiri. Kita tidak memilih, tetapi Kristus yang memilih kita. Yesus menyatakan bahwa kita dipilih untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita diutus untuk menghasilkan buah, yaitu kehidupan iman dan kasih yang membawa keselamatan manusia dan untuk kemuliaan Allah. Jadi panggilan tadi, arah dari panggilan perutusan kita adalah keluar, bukan untuk diri kita sendiri. Begitu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pendalaman Advent ketiga ini kita diajak melihat baptisan dan panggilan kita sebagai umat Keuskupan Agung Semarang juga. Kita sebagai orang yang sudah dibaptis, dipilih oleh Allah, dan sebagai bagian dari umat Keuskupan Agung Semarang. Harus kita setelah menerima panggilan tersebut harus siap diutus untuk menjadi bentara gereja yang menghasilkan buah-buah kasih sehingga membawa keselamatan bagi manusia dan kemuliaan Allah. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita memasuki dalam pendalaman masa Advent ketiga ini, kita awali dengan doa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur boleh memasuki Minggu Advent ketiga dalam persiapan kami menyambut Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Siapkanlah pula kami yang akan segera menjalani gerak pastoral baru untuk tahun 2021-2025. Semoga dengan hati penuh syukur dan sukacita kami dapat melaksanakannya untuk semakin menjadi paguyuban yang berbuah kasih dalam kesaksian hidup setiap hari. Demi Kristus Putramu Tuhan yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, setelah kita berdoa, kita lanjutkan penyalaan lilin corona yang ketiga. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari semuanya, menengok kembali pengalaman diri yang menjadi pertanyaan pada diri kita sendiri, mengapa kita menjadi Katolik? Nah, sebelum jawab itu, silakan siapkan hati dan waktu sejenak
untuk merenungkan beberapa hal berikut dan bertanya pada diri kita sendiri. Mengapa menjadi Katolik begitu penting bagi kita? Mengapa gereja Katolik berarti bagi kita? Kemudian, apa yang membuat kita dikatakan menjadi orang Katolik yang baik? Dilanjutkan, apa artinya jika kita itu Katolik? Dan yang terakhir, mengapa iman Katolik penting bagi kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita baca kitab suci dari Yohanes bab 15 ayat 7 sampai dengan 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Dan kalau boleh saya lanjutkan sampai ayat 16 dan 17. Demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikian pembacaan kitab suci dari Yohanes bab 15 ayat 7 sampai dengan 15. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, seperti apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa tanaman anggur adalah simbol penting dalam kitab suci. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, bangsa Israel dianggap satu-satunya yang digambarkan oleh Yesaya sebagai pohon anggur yang paling dipilih. Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pohon anggur yang berbuah, dan mereka diharapkan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Namun apa? Israel mengingkari panggilan itu, dan sehingga menghasilkan anggur liar yang tidak berguna dan harus dibuang. Kemudian Yesus Kristus merupakan pancaran kemuliaan Allah dan diidentifikasi sebagai pokok anggur yang sejati. Hidup Kristus menjadi pemenuhan yang sempurna dari bayangan Perjanjian Lama, di mana Allah Bapa terus merawat pokok anggur yang benar untuk menghasilkan buah kebenaran
melalui Dia. Ketika kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka Yesus akan tinggal di dalam diri kita. Hal ini seperti dua sisi mata uang yang sama. Ketika kita berserah diri sungguh-sungguh kepada Allah dan mengizinkan Yesus untuk hadir dalam hati kita, maka tentu Yesus akan memampukan kita hidup sebagaimana Dia, melakukan kehendak Bapa dan menghasilkan banyak buah. Dan kesatuan antara pokok anggur dengan rantingnya, atau bisa digambarkan antara Kristus dengan umatnya, adalah kesatuan yang diwarnai oleh kasih. Kasih macam apakah yang perlu kita miliki? Tak lain adalah kasih yang serupa dengan kasih Bapa kepada Kristus. Tinggal di dalam Kristus adalah tinggal di dalam firman-Nya, dan tinggal di dalam kasih-Nya. Hal itu menjadi tiga ungkapan yang saling melengkapi. Tinggal di dalam kasih Kristus tentu akan membawa kepenuhan sukacita. Kita semua tahu bahwa kita diutus untuk menghasilkan buah, yaitu kehidupan iman dan kasih yang membawa keselamatan manusia dan kemuliaan Allah. Orientasi dari panggilan dan perutusan kita adalah keluar. Jadi arah perutusan yang kita terima ini adalah keluar untuk sesama kita, bukan untuk diri kita sendiri. Yesus kemudian mengulangi lagi perintahnya, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, itulah syaratnya agar kita dapat berbuah banyak dan dapat melaksanakan perutusan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya gambarkan dari bacaan kitab suci tadi. Nah, supaya kita berbuah dari ranting pokoknya, yaitu dari Kristus sendiri. Jangan lupa bahwasanya jika kita terlepas dari rantingnya, maka kita tidak akan bisa hidup dengan sendirinya, seperti yang digambarkan oleh Pak Ari dalam pertemuan kedua kemarin, bahwasanya kalau kita sudah terlepas dari batangnya, maka ranting itu akan kering dan tidak akan berbuah. Nah, jadi kita beruntung jika kali ini kita dipilih sendiri oleh Tuhan untuk mewartakan iman dan kasih kita serta kemuliaan Allah kepada sesama kita. Nah, dengan apa? Karena kita dipilih untuk berbuah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ajakan apa yang perlu kita lakukan setelah kita mendapat panggilan atau utusan tadi, yaitu kita sering berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak terputus dari Tuhan, supaya aliran karunia dan berkat dari Tuhan selalu mengalir kepada diri kita setiap hari, setiap waktu. Nah, untuk itu kita selalu bersyukur dan selalu mohon bimbingan dan tuntunannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu jangan lupa hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 nanti silakan bergabung di grup WhatsApp lingkungan Santa Maria Regina, dan kami tunggu partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua untuk menceritakan atau men-sharingkan pengalaman pribadinya sebagai umat Katolik. Jadi kami tunggu nanti gambaran dari pengalaman pribadi Bapak Ibu semua.
dalam menjalani sebagai umat pilihan Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semakin memahami visi arah dasar 2021-2025 bahwa Kristus adalah pusat dari segalanya. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah Kau pilih. Keeratan kami dengan Kristus bukan atas dasar pilihan kami, tetapi atas dasar pilihan Tuhan sendiri. Untuk itu, kami mohon penyertaan-Mu agar semakin Engkau mampukan berbuah kasih bagi sesama. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita yang semua yang ada di lingkungan Santa Maria Regina ini selalu dilindungi dan diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.